Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Ya man la tarahul uyun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala dat la tarahul uyun, yang tidak boleh nampak, yang tidak terlihat oleh pandangan-pandangan zahir daripada dunia ini. Begitu sempurnanya Allah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka digambarkan Allah adalah zat la tarahul uyun, tidak dapat, tidak boleh terlihat oleh mata zahir yang ada di dunia ini. Maka para ulama menjelaskan, jangankan kita tuan-tuan, malaikat Jibril saja itu belum pernah melihat Allah secara langsung. Bahkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini adalah seorang nabi yang begitu terkenal dengan kekuatannya. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ada juga riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, diceritakan Nabi Musa alaihi salam ini karena begitu kuatnya, maka Nabi Musa ini pernah memukul daripada malakul maut. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ketika Nabi Musa memukul malakul maut itu, maka biji mata malakul maut itu terkeluar. Karena begitu kuatnya pukulan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Nabi Musa yang begitu kuat itu, dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, nampakkanlah engkau kepadaku sehingga aku dapat boleh melihat engkau.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu, kamu tidak boleh melihat aku. Nabi Musa yang begitu kuat saja tidak Allah berikan izin untuk melihat Allah, apatah lagi dengan kita yang banyak kekurangannya. Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dhunun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terpengaruh dengan prasangka dan praduga. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersih dari praduga seorang hamba, dari tuduhan-tuduhan yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang-orang yang tidak faham akan Allah. Dia menduga, dia menyamakan Allah sebagaimana makhluk. Dia mengatakan Allah bertangan sebagaimana kita, Allah bermata sebagaimana kita, Allah berwajah seperti mana dengan kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat laisa kamitslihi syai'un. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada makhluk dapat menyerupai Allah, menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhalituhu dhunun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terperangkuh, tidak terpengaruh dengan prasangka-prasangka hamba-hambanya. Wala tughayyiruhul hawadith. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah dengan perkara-perkara yang baru. Ketika seluruh makhluk dari masyrik dan maghrib mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sebaliknya ketika seluruh makhluk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sedikit pun tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Seandainya orang yang pertama kali diciptakan, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir didatangkan ke dunia ini, wa insakum, seluruh manusia, wa jinnakum, bahkan seluruh jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, semuanya menyembah Allah, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun iman mereka itu tidak akan menambah kepada kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya tuan-tuan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya seluruh manusia, baik yang awal ataupun yang akhir, seluruh jin, mereka semuanya ingkar kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan, kita mulai majlis kita ini dengan mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir, dapat duduk melaksanakan perintah Allah. Kita datang ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, diteruskan duduk mendengarkan daripada kuliah maghrib. Ini adalah nikmat yang luar biasa, tuan-tuan. Nikmat yang sebenarnya nikmat. Inilah nikmat yang hakikat. Maka kenikmatan ini wajib kita syukuri, tuan-tuan. Tidaklah Allah menempatkan kita di masjid ini kecuali ini tanda Allah menyayangi kita. Tidaklah Allah dudukkan dalam majlis ilmu kecuali ini tanda Allah ini cinta terhadap kita. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, duduknya kita di majlis ilmu ini adalah duduk yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang berbahagia, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat, tuan-tuan, dalam muqaddimah tadi saya bacakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh ja'akum telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golonganmu, dari bangsamu, dari kelompokmu. Azizun alaih, sifatnya rasul ini adalah azizun alaihi, terasa berat atasnya, ma'anittum, apa yang terasa susah oleh kalian. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang datang dari kelompokmu, dan Nabi Muhammad ini mempunyai sifat terasa berat kepadanya ma'anittum, perkara yang sulit kepada engkau, perkara yang menjadi sulit atas engkau. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan kalian beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia ini kepada orang-orang beriman raufun, sangat belas kasih, rahimun, dan dia ini adalah orang yang sangat penyayang. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat, ada satu riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas
Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi, bahkan keponakan daripada Nabi, sepupu kepada Nabi, dan termasuk sahabat yang ahli tafsir. Ada satu riwayat yang mengatakan Imam Ibnu Abbas ini ketika membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kebanyakan kita membaca ayat ini dengan kalimat min anfusikum, maknanya dari golonganmu, dari bangsamu. Tetapi Abdullah Ibnu Abbas ini, beliau meriwayatkan, dan ini adalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca ayat min anfusikum dengan kalimat min anfasikum. Jadi sedikit berbeda. Apa beda tuan-tuan kalau ayat ini kita baca dengan min anfusikum dengan anfasikum? Kalau kita baca min anfusikum, maknanya telah datang kepada kamu seorang rasul dari bangsamu. Tetapi kalau kita baca min anfasikum, telah datang kepada engkau seorang rasul min anfasikum, yang mana rasul itu adalah anfasikum. Apa makna anfasikum? Orang yang terbaik di antara kamu. Jadi anfasikum itu ismu tafdil dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, dari kalimat nafis. Nafis itu perkara yang mahal. Anfas itu adalah yang paling mahal, yang paling berharga. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita memaknai ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibnu Abbas, oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, maka ayat ini memberikan makna, memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling terbaik di antara kita. Para ulama memberikan penjelasan tuan-tuan, Rasulullah itu terbaik zahirnya dan terbaik batinnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang terbaik. Kalau kita berbicara wajah tuan-tuan, siapakah wajah yang terhandsome di dunia ini? Hari ini kita mengenal, sering para ulama menjelaskan, manusia yang paling handsome, manusia yang paling ganteng. Paham ganteng tuan-tuan? Manusia yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu handsome-nya Nabi Yusuf, maka ketika wanita bangsawan, teman-teman daripada Zulaikha, karena Zulaikha ini tergoda dengan Yusuf, maka tuan-tuan, kata para ulama, janganlah kita mencela Zulaikha. Apa sebab? Karena sebenarnya Zulaikha itu adalah wanita yang kuat. Meskipun pada akhirnya dia tergoda dengan Nabi Yusuf, tetapi bandingkan kekuatan, kehebatan wanita yang bernama Zulaikha ini dengan wanita-wanita bangsawan yang baru pertama kali melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita-wanita bangsawan ketika melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna,
ketika mereka melihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu, maka mereka sedang memegang pisau dan memegang buah yang seharusnya mereka mengupas buah itu, terlupa dan tersilap tuan-tuan, karena begitu takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf, tangannya pun mereka potong, tangannya pun mereka iris. Ini baru pertama kali melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara Zulaikha ini hari-hari bersama Yusuf, satu rumah dengan Yusuf, meskipun pada akhirnya terkoda, tetapi sebenarnya dia lebih kuat daripada wanita bangsawan itu. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, ada yang lebih handsome lagi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada manusia ini yang lebih handsome melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan, kenapa Nabi Muhammad ini tidaklah terjadi orang sekitar yang berada di sekitar Nabi Muhammad sebagaimana wanita bangsawan, yang lupa dia sedang mengupas daripada tangan, mengupas buah itu, malah mengupas daripada tangannya. Kenapa Nabi Muhammad tidak terjadi dengan demikian? Karena kata para ulama, Nabi Muhammad ini dalam kitab Insanul Kamil daripada karangan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, diceritakan karena kehansoman Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad itu diliputi oleh wibawa dan cahaya. Jadi karena begitu kuat wibawanya Nabi Muhammad dan begitu kuatnya cahaya wajah Nabi Muhammad, sehinggalah orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad itu tidak mampu melihat secara langsung wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diibaratkan tuan-tuan, wajah Nabi Yusuf dengan wajah Nabi Muhammad itu seperti rembulan dengan matahari. Tuan-tuan kalau melihat rembulan pada tarikh 14 hari bulan Hijriah itu, bolehlah kita melihat bulan itu kan. Kita bisa menikmati bagaimana keindahan bulan. Tetapi kalau jam 12 siang kita melihat matahari, tak ada orang mampu melihat matahari secara langsung. Begitulah Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad itu lebih handsome, Nabi Muhammad itu lebih ganteng, tetapi Nabi Muhammad wajahnya diliputi oleh wibawanya, Nabi Muhammad wajahnya diliputi oleh nur, sehingga tidak ada orang yang mampu melihat Nabi Muhammad secara langsung. Maka dalam kitab-kitab itu tuan-tuan, kebanyakan diteliti oleh para ulama yang menceritakan wajah Nabi Muhammad itu bukanlah sahabat-sahabat yang sudah tua, tetapi kebanyakan yang menceritakan wajah Nabi Muhammad itu diteliti oleh ulama ahli hadis adalah sahabat yang semasa Nabi Muhammad hidup, mereka ini masih kecil lagi. Jadi yang boleh melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung itu hanya anak-anak kecil saja. Kalau macam Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu tak boleh langsung melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'aynahu jabinahu, seandainya wanita-wanita bangsawan temannya Zulaikha itu melihat keningnya saja. Saya tak paham bahasa Malaysia ini apa nih.
Ini keningnya, jabin. Keningnya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah izinkan wajah Nabi Muhammad itu boleh dilihat, bukan keseluruhan wajah, baru melihat daripada keningnya saja, la atharna, sungguh mereka akan memilih taqti al-qulub alal aidi. Mereka akan menusuk jantungnya, mereka akan menusuk hatinya daripada memotong tangannya. Jadi kalau orang-orang melihat Yusuf dia lupa memotong tangan, kalau Nabi Muhammad dinampakkan wajahnya, karena begitu indahnya wajah Nabi Muhammad, karena begitu cantiknya, begitu gantengnya, maka orang itu bukan terlupa memotong tangannya, tapi dia akan terlupa sehinggalah menusuk dirinya. Karena begitu handsome-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ada seorang penyair di zaman Nabi namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit radhiyallahu an ini adalah seorang penyair yang paling terkenal di kalangan Arab. Di kedudukan penyair di zaman itu seperti kedudukan penyanyi di zaman ini. Tuan-tuan dengarkan lagu-lagu itu, nyanyian-nyanyian itu, kalau sudah dia viral itu, maka seluruh orang akan menyanyikan. Macam itulah syair di kalangan Arab waktu itu. Jadi kalau ada penyanyi yang terkenal itu menyanyikan satu lagu, maka seluruh orang akan menyanyikan. Begitupun penyair semacam Hasan bin Sabit sudah terkenal, syairnya begitu indah, syairnya begitu hebat. Kalaulah Hasan bin Sabit kalau sudah buat syair, maka syairnya akan terkenal di kalangan orang Arab itu. Maka dipanggil oleh Abu Jahal, diberikan uang yang besar. Satu syarat, dia harus mengarang syair yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kan indah, tapi ini harus buat syair yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang jujur, tuan-tuan. Meskipun dia mendapatkan bayaran, meskipun dia mendapatkan uang, dia tak mau membuat syair itu sebelum melihat bagaimana wajah Muhammad itu, bagaimana melihat Muhammad itu. Maka akhirnya dia bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, di manakah aku boleh melihat Muhammad? Maka kata Abu Jahal, kamu duduk di pinggir jalan ni, nanti Muhammad selalu lewat. Maka akhirnya Hasan bin Sabit pun duduk di pinggir jalan, kemudian lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia melihat Nabi Muhammad, ketika dia melihat wajah Nabi Muhammad begitu indahnya, yang awalnya, yang mulanya dia akan mengarang satu syair untuk menjelekkan, untuk menghinakan Nabi Muhammad. Tetapi semasa dia melihat keindahan Nabi Muhammad, maka tanpa sadar terkeluar daripada mulutnya Hasan bin Sabit keindahan-keindahan yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, falamma ra'a anwarahu sata'at. Falamma ra'aitu anwarahu sata'at. Ketika aku melihat sinar, ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad yang begitu bersinar, yang begitu memukau, wada'tu min khifati kaffi ala basari. Maka karena begitu bersinarnya, wada'tu min khifati, maka aku letakkan, karena begitu aku takut mataku menjadi buta, aku letakkan telapak tanganku di atas mataku. Kalau orang-orang tutup matanya melihat kita nih, tuan-tuan, itu mereka menutup matanya dengan tangannya itu, mereka takut melihat kejelekan kita. Jadi karena begitu buruknya wajah kita, mereka pun tutup wajahnya. Gitu kan?
Kalau ini tak, karena begitu indahnya Nabi Muhammad, karena begitu handsome-nya, begitu bercahayanya Nabi Muhammad, wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka aku letakkan tanganku di atas mataku. Apa sebab? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku khawatir mataku menjadi buta karena begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falastu anzuruhu illa ala qadari. Dan tidaklah aku mampu melihat Nabi Muhammad yang sebenarnya illa ala qadari, kecuali setakat kemampuanku saja. Apa makna tuan-tuan? Kalaulah ada orang melihat Nabi Muhammad kemudian menceritakan begitu indahnya Nabi Muhammad, sebenarnya yang mereka ceritakan itu hanya setakat kemampuan mereka. Nabi Muhammad itu lebih indah dari apa yang kita ceritakan. Maksudnya kalimat kita pun tidak cukup menggambarkan keindahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Sabit mengatakan, ruhun minan nur fi jismin minal qamari. Nabi Muhammad itu ruhnya seperti cahaya bersinar yang Allah letakkan dalam jasad yang indahnya seperti bulan purnama. Kahulliyatin nusijat fil anjumiz zuhari, seperti perhiasan yang dihiasi oleh gemerlap-gemerlapnya bintang-bintang yang ada di langit. Kalau tuan-tuan punya perhiasan kemudian apa itu hiasannya itu dari bintang-bintang, itu bagaimana indahnya tuan-tuan. Itulah gambaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad begitu berwibawa tuan-tuan. Di samping indah, berwibawa. Maka kalau ada orang tuan-tuan melihat Nabi Muhammad secara langsung, macam tuan ini tak tahu ini Nabi Muhammad, tiba-tiba tuan-tuan melihat Nabi Muhammad, maka orang yang tiba-tiba melihat Nabi Muhammad itu akan gemetar tubuhnya karena begitu hebatnya wibawa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad secara tiba-tiba, dia akan gemetar hatinya, dia akan ketakutan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tetapi kalaulah dia sudah bersuhbah, dia sudah bercampur, dia sudah bertemu, sudah berlama-lama dengan Nabi Muhammad dan mengetahui akhlak Nabi Muhammad, maka dia pun akan mencintai akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis itu diceritakan ada seorang laki-laki Aram Badui. Aram Badui ini tuan-tuan adalah orang-orang gunung. Jadi macam tinggal di pegunungan, dia punya adab itu terkadang kurang sikit. Dia datang ke Madinah langsung melihat Nabi Muhammad. Karena begitu melihat Nabi Muhammad secara langsung badannya itu gemetar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayangkan bagaimana musuh Nabi Muhammad itu ketakutan itu macam mana. Jangankan musuh, sahabat pun melihat Nabi Muhammad gemetar. Maka oleh Nabi ditenangkan, hawwin alaik fa innama ana ibnu Quraisyatin ta'kulul qadid. Marilah kemari engkau, sesungguhnya aku ini hanyalah anak wanita Quraisy yang makan dendeng. Dendeng itu kalau orang Indonesia kata daging yang tak habis dimakan tuh kemudian dikeringkan tuh. Itu namanya dendeng. Saya pun tak paham di sini apa namanya. Kurang lebih mungkin macam itulah. Jadi macam bukan dibuat secara khusus, macam ada daging tak habis, kemudian dikeringkan supaya tidak busuk.
Itulah terkadang makanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditenangkan hatinya sehingga menjadi tenang. Ini tuan-tuan baru kita cerita bagaimana keindahan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara kekuatan tuan-tuan, tidak ada manusia yang paling kuat di dunia ini melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama bagi tahu, ini belum lagi Nabi Muhammad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini selepas Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wafat, maka Sayyidina Ali ini barulah dia menikah banyak. Jadi semasa Sayyidatina Fatimah dia tidak pernah menikah dengan yang lain. Selepas Sayyidatina Fatimah wafat, maka dia banyak menikah dengan banyak wanita. Maka dia punya satu anak. Ini belum kita cerita Nabi Muhammad. Nah, anak Sayyidina Ali ini tuan-tuan, ketika dalam peperangan, dia ikut dalam satu peperangan, maka sebelum perang terjadi tuan-tuan, maka didatangkan dari kalangan orang kafir orang yang paling kuat. Begitupun orang Islam mendatangkan orang yang paling kuat. Biasakan kalau tuan-tuan lihat di film tuh, sebelum peperangan terjadi mereka menunjukkan kekuatan masing-masing. Dari kalangan orang kafir didatangkan orang yang paling kuat. Yang paling kuat di antara mereka mampu mengangkat satu pokok dengan dua tangannya. Jadi macam tuan-tuan ada pokok nih, ini dengan dua tangannya tercerabut langsung. Kita ini jangankan pokok tuan-tuan, singkong satu pun kita cabut nih boleh sakit pinggang. Maka mereka bangga, oh ini paling kuat. Macam mana orang boleh cabut satu pokok dengan dua tangan? Maka didatangkan anak daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini belum Sayyidina Ali, belum Nabi Muhammad. Ini baru umatnya, baru keturunannya tuan-tuan. Maka anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu mencabut pohon itu bukan dua tangan, tapi dengan satu tangan. Jadi orang kafir yang awalnya berbangga, dia melihat dari orang Islam lebih hebat lagi, mencabut satu pokok itu dengan satu tangan. Para ulama sebut tuan-tuan, kekuatan sahabat yang macam itu, kekuatan para tabi'in yang macam itu, belumlah ada apa-apanya dibandingkan kekuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan Nabi Muhammad itu tuan-tuan, para ulama sebut Nabi Muhammad itu orang yang fisiknya ahli surga tapi didatangkan di dunia ini. Jadi kalau tuan-tuan tanya kenapa Rasulullah itu menikah lebih daripada 4, memang Rasulullah itu lebih kuat daripada kita tuan-tuan. Tak ada sebab, tak ada hal. Kalau kita ini jangankan 4, satu pun kadang masih tak kuat juga. Apalagi 2, apalagi 3, belum 4 lagi. Maka dibatasi tuan. Kekuatan kita tak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita nak cerita tuan-tuan, bagaimana fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua tuan-tuan, yang ingin saya jelaskan setelah begitu, kalau kita cerita fisik Nabi Muhammad yang begitu banyak, kalau kita cerita Syama'il al-Muhammadiyah, kita cerita kitab Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, begitu banyak kelebihan kehebatan Nabi Muhammad secara fisik. Nabi Muhammad itu adalah manusia mubarra'an min kulli aibin, terbebas daripada aib, daripada cacat. Kita ini tuan-tuan adalah manusia bukan yang terbebas daripada cacat. Yang ada itu banyak cacatnya. Betul tuan-tuan? Ada orang handsome, handsome sangat. Tapi ketika masa dites ternyata otaknya ini kurang sedikit. Handsome tapi tidak pintar, bodoh.
Ada orang tuh pinter sangat, tapi wajahnya rusak. Wajah rusak, gelap. Tuan-tuan, kira-kira nih, kalau siapa yang akan dibuat menantu, tuan-tuan? Orang yang handsome tapi bodoh, atau orang yang pinter tapi wajahnya rusak? Kita pun pening, mana yang mau pilih? Itulah manusia biasa, tuan-tuan. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Nabi Muhammad itu pintar, manusia paling pintar. Bahkan dalam satu kitab itu, tuan-tuan, kecerdasan ini 100. Satu Allah bagikan bagi seluruh Nabi dan seluruh manusia. 99 Allah bagi hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bisa membayangkan bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu cerdasnya Nabi, bahasa Nabi, kalimat-kalimat Nabi itu begitu luar biasa. Kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, kita nampak bagaimana bahasa daripada baginda kita ini luar biasa, tuan-tuan. Jawami'ul kalim, kalimatnya singkat tapi maknanya begitu luas. Tuan-tuan kenal dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kita ustaz-ustaz sering mengaji kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang awal itu, hadis yang pertama itu hadis innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, hadis innamal a'malu binniyat itu simple, tidak panjang, tapi ulama boleh menggali hukum daripada hadis ini sampailah hingga 70 hukum yang dihasilkan daripada hadis innamal a'malu binniyat. Itu hanya berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis, tuan-tuan. Di zaman Nabi ada seorang sahabat anak kecil namanya Abu Umair. Anak kecil tapi dia punya nama Abu Umair. Abu Umair ni punya mainan, punya burung kecil namanya Nugair. Dia punya nama Nugair. Maka Nugair ni, burung dia ni mati. Burung Nugair ni mati. Maka Nabi Muhammad ini menjenguk, bertakziah kepada Abu Umair ni. Nabi katakan kepada Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nugair, dengan burungmu yang mati itu? Dari kalimat yang ringkas ini, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, menghasilkan hukum hinggalah 70 hukum. Bahwasannya anak kecil boleh mempunyai mainan, bahwasannya ketika ada anak kecil bersedih maka kita pun harus menggembirakannya, ada anjuran menggembirakannya. Masih banyak hukum dari kalimat yang ringkas, dan itu hanya terjadi di dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tuan, karena waktu tidak cukup, bagaimana kesempurnaan batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang sama, tuan-tuan, yang tadi awal mula saya bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Haqiqatil Mustafa, beliau menjelaskan, tuan-tuan, kalimat kum dalam ayat ini, kan ini laqad ja'akum, kum ini maknanya kalian, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian. Kum yang dimaksud, kalian yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama, menurut Imam Qadhi Iyad, adalah orang Quraisy yang hari-hari mereka memusuhi Nabi, yang hari-hari mereka ingin membunuh Nabi, yang hari-hari mereka itu menentang dakwah Nabi.
Jadi maknanya tuan-tuan, telah datang kepada kalian hai orang Quraisy seorang rasul yang dari golongan kalian. Apa sifatnya tuan-tuan? Azizun alaihi ma'anitum, berat kepada Nabi itu apa yang menjadi kesusahan kepada kalian. Jadi Allah sebut Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang begitu mulia, mempunyai sifat yang begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut dalam ayat ini ketika orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi, yang menentang dakwah Nabi, yang menghinakan Nabi, bahkan mengatakan Nabi majnun, orang gila, yang mengatakan Nabi kadzab, pembohong, yang mengatakan Nabi sahir sebagai seorang ahli sihir. Tetapi Nabi itu karena begitu sempurnanya sifat Nabi itu, ketika orang-orang Quraisy itu, hai orang Quraisy, telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu, kalau kamu merasa kesusahan, dia pun merasa susah. Karena untuk orang-orang beriman itu di akhir ayat, wabil mu'minina ra'ufun rahim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya jiran, tuan-tuan punya jiran, hari-hari menghinakan tuan-tuan. Tuan-tuan punya jiran, dia mencela tuan, dia menghina tuan, bahkan menggibah tuan-tuan. Tiba-tiba dia datang ke rumah kita, ingin meminta duit atau meminta pinjaman duit. Kira-kira apa yang kita lakukan tuan-tuan? Kamu hari-hari menghina saya, kamu hari-hari menjelek-jelekkan saya. Hari ini kamu kesusahan, kamu datang kepada saya, di mana kamu taruh otak kamu? Mungkin macam itu yang kita sebut. Betul tuan-tuan? Berbeza kalau perkara itu tak berharga. Mungkin yang menghina kita tiba-tiba datang, bolehkah saya minta sampah? Nah, kita kalau sampah boleh lah. Meskipun dia menjelek-jelekan kita, sampah bolehlah. Ini Nabi Muhammad nih tuan-tuan, orang Quraisy yang jelas-jelas menghinakan Nabi, menentang dakwah Nabi, bahkan nak membunuh Nabi. Tapi Nabi itu begitu sempurna batinnya, begitu sempurna akhlaknya. Kalau orang Quraisy itu merasakan kesusahan, Nabi pun merasakan kesusahan. Kalaulah kepada orang kafir yang jelas-jelas dia menghinakan Nabi, Nabi masih lagi merasakan kesusahan, apatah lagi Nabi Muhammad kepada umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Maka Nabi mesti lagi lebih mencintai dan menyayangi umatnya. Maka bersyukur tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, begitu sayangnya Nabi Muhammad ini kepada umatnya ini, sehinggalah saya baru pulang umrah kemarin tuh, kalaulah tuan-tuan masuk ke Raudhah tuh, kita akan berziarah kepada maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kiri tuan-tuan, sebelah kiri itu nampak ada tulisan di mimbar, dekat daripada mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ tertulis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku li ahlil kabair, bagi orang-orang pendosa besar dari umatku. Nabi dari semula sudah memikirkan begitu sayangnya kepada umat ini. Bahkan Nabi menyiapkan syafaatnya itu untuk siapa tuan-tuan? Untuk pendosa-pendosa besar. Kabair itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tenang. Yang dipikirkan selalu umat. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat, Rasulullah senantiasa menyebutkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku.
Begitu sayangnya baginda kita kepada umat. Bahkan tuan-tuan, hari ini Nabi Muhammad telah wafat. Nabi sebut dalam satu hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku adalah kebaikan untuk kalian, wa mamati, dan matiku pun adalah kebaikan untuk kalian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, Rasulullah, kalaulah engkau hidup menjadi kebaikan akan kami faham. Tapi bagaimana ketika engkau sudah wafat, tapi itu pun masih jadi lagi menjadi kebaikan untuk kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti ketika aku mati, aku akan dilaporkan tentang amal umat ini. Akan dinampakkan bagaimana amalan umat ini, diperlihatkan bagaimana amalan umat ini. In wajadtu khairan fahamidullah. Kalau aku dapati amalan umat ini adalah kebaikan, maka aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalik fastaghfartu lakum. Tetapi kalaulah aku dapati mereka berbuat kemaksiatan, maka aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah wafat, karena begitu sayangnya kepada umat, masih lagi memintakan ampun kepada umat ini. Maka tuan-tuan, kepada Nabi ini ada dua perkara yang harus kita lakukan, tuan-tuan. Jadi kalaulah Nabi begitu sayang kepada ini umat, maka ada dua perkara ulama kata yang harus kita lakukan, yang menjadi hak akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan, adalah mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang di awal saya sebutkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian, Nabi sebut, hatta akuna, sehingga aku ini ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari bapaknya, wa waladihi, dan lebih dia cintai daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi tanda sempurna iman seseorang itu adalah mencintai Nabi melebihi cinta kepada seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Yang kedua, tuan-tuan, yang harus kita lakukan adalah mutabaah, mengikuti sunnah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong kalau tuan-tuan mencintai Nabi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Begitupun sebaliknya, tuan-tuan, bohong kalau tuan-tuan mengikuti Nabi tetapi tuan-tuan tidak mau mencintai Nabi. Ini dua-dua ini tak boleh dipisah. Kalau tuan-tuan hanya mencintai tanpa mengikuti, ulama sebut seperti Abu Talib. Abu Talib itu membela Nabi, tuan-tuan, mencintai Nabi, tuan-tuan, bahkan pasang badan untuk Nabi. Sehingga orang-orang kafir ini, selagi ada Abu Talib, tidak boleh, tidak mampu mengganggu sebebas-bebasnya, karena masih ada Abu Talib. Sehingga tuan-tuan, karena dirasa Nabi Muhammad itu tidak putus asa dalam dakwah, dan jalan satu-satunya adalah Abu Talib, kuncinya pembelanya adalah Abu Talib, maka orang kafir itu datang kepada Abu Talib menawarkan, sampaikan, hai Abu Talib, kepada Muhammad, seandainya Muhammad ini dengan dakwahnya ingin wanita yang paling cantik, kami akan berikan wanita yang paling cantik. Bahkan bukan 1, 10 kami bagi. Kalau Muhammad itu dengan dakwahnya ingin harta, kami akan kumpulkan harta sehingga Muhammad itu menjadi manusia yang paling kaya. Tidak ada lagi orang yang paling kaya melebihi Muhammad. Kalaulah Muhammad itu dengan dakwahnya ingin kekuasaan, maka kami akan berikan kekuasaan yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi melebihi kekuasaan Muhammad, dengan satu syarat, tinggalkan dakwah.
Maka Abu Thalib ini melihat tawaran dari orang kafir itu disampaikan. Maka Nabi Muhammad ni tuan-tuan, begitu gigihnya Nabi Muhammad mengatakan, "Lau anna syamsa wal qamar law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadhihi ma taraktuhu abada hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, simbol kekuasaan, simbol daripada kejayaan, kehebatan, memberikan kekuasaan, wal qamara fi yasari, mereka memberikan rembulan, simbol keindahan, wanita, harta dan sebagainya di tangan kiriku, ala an atruka hadhihi, untuk supaya aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktuhu abada, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya, hatta yudhhirahullah, sehingga Allah memenangkan dakwah ini, au ahlika dunah, atau aku hancur di dalamnya. Ini keteguhan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Thalib, kalau begitu kamu lanjutkan. Abu Thalib itu membela tuan-tuan. Tetapi hanya cinta, tidak mengikuti. Di mana tempatnya tuan-tuan? Tetap di neraka. Hari ini kita bermaulid, mencintai Nabi Muhammad, bagus. Tapi kalau tak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, itu macam Abu Thalib juga. Yang kedua, hanya mutaba'ah, mengikuti saja, tapi tidak mencintai, tidak mau taat. Hanya setakat ketaatan zahir. Seperti orang-orang munafik tuan-tuan. Orang-orang munafik itu mengikuti Nabi, salat dengan Nabi, berperang dengan Nabi, mengikuti perintah Nabi, tetapi dalam hatinya ada kemunafikan, hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Orang munafik pun Allah sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam keraknya neraka. Maka tuan-tuan, dua perkara ini tak boleh dipisah. Yang pertama, mahabbah, mencintai Nabi. Yang kedua, mengikuti akan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia ini akan bersamaku di dalam surganya, bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, pertemuan yang singkat ini pun menjadikan mau'idhah, menjadikan pelajaran, sehinggalah mudah-mudahan dari kuliah yang singkat ini kita hadirkan mahabbah kita, dan kita juga berusaha mengikuti akan baginda Nabi Muhammad. Man ana